Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Miss harap kalian sehat, kalian tetap semangat dalam belajar online hari ini. Ya, hari ini bersama lagi dengan Miss Siska dalam pelajaran Bahasa Indonesia dan dalam tematik tema 1. Oke? Duduk yang baik, siapkan buku dengan lengkap, dan alat tulis kalian ada di sebelah kiri atau kanan kalian. Oke? Kita lanjut ya. Hari ini materinya dalam bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai aspek mendengar dan aspek berbicara. Aspek mendengarnya adalah kalian mendengarkan dongeng yang nanti Miss Siska akan ceritakan untuk kalian. Kalian duduk yang manis, disimak dengan baik selama mendengarkan dongeng Miss Siska. Setelah kalian mendengarkan, lalu kalian simpulkan, kalian buat cerita ulang dalam bentuk tulisan. Ya, tulisannya menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Nanti kalian tulis ya. Nah, aspek mendengar ini Miss ambil dari halaman 181 yang judulnya Kisah Bona si Gajah. Baiklah anak-anak, sudah siap? Yuk, kalau sudah siap, silakan dengarkan Miss Siska untuk mendongeng. Kisah Bona si Gajah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok gajah. Ada gajah yang bernama Bona dan Boni. Bona sifatnya sangat sombong sekali. Dia merasa tubuhnya paling tinggi di antara teman-temannya, di antara saudara-saudaranya yang lain. Berbeda sekali dengan si Boni. Si Boni ini sifatnya baik hati, suka menolong, dan tidak sombong. Walaupun tubuhnya tidak terlalu tinggi. Nah, pada suatu hari, kakek gajah, dia meminta tolong kepada Bona dan Boni. Bona, Boni, tolongin kakek dong, ambilkan daun yang segar ya. Nah, tetapi Boni menolaknya. Dia berkata, tidak mau kek, aku sedang repot. Kakeknya sangat sedih sekali ketika Bona menolak untuk mengambilkan daun yang segar. Tapi berbeda dengan si Boni. Boni mau melakukannya apa yang diperintahkan oleh kakeknya. Boni dengan sekuat tenaga mengambil daun yang segar untuk kakek gajahnya. Wah, kakeknya yang tadi agak sedih, dia jadinya ceria kembali. Dia senang sekali karena Boni mau mengambilkan daun yang segar untuk kakeknya. Pada suatu hari, Bona mendapat kesulitan. Kesulitan apa ya? Nah, Bona terjatuh. Kakinya terjepit bebatuan. Bona teriak, tolong, tolong, kakiku sakit. Teman-temannya mendengar teriakan Bona. Dan dengan cepat teman-temannya berlari karena tidak tega melihat Bona kesulitan, tidak tega melihat Bona kesakitan. Mereka dengan kompak menolong si Bona. Bona sangat menyesal loh teman-teman. Dia sadar kalau selama ini dia suka sombong. Bona sadar kalau selama ini dia suka tidak mau menolong. Akhirnya dengan kejadian seperti itu, Bona mulai sadar bahwa dia itu harus berubah, harus belajar saling menolong dengan teman-temannya. Nah, demikianlah dongeng yang Miss ceritakan. Ya, semoga itu juga menjadi pengalaman kita semua. Kalau kita sombong, kita belajar berubah. Nah, di sini tugas kalian adalah
Ya, ini Miss akan memberikan contoh bagaimana menemukan kalimat penolakan saat kita membacakan dongeng atau kalian menemukan kalimat penolakan saat papa atau mama sedang membacakan cerita dongeng untuk kalian. Contoh yang hari ini, ya, kalimat penolakan yang terdapat dalam bacaan si Bona, tidak mau kek, saya sedang repot. Ini contoh kalimat penolakan. Karena si Bona tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh kakeknya. Lalu, untuk aspek berbicara, ini contohnya Miss akan jelaskan. Kalian menceritakan kembali teks bacaan atau dongeng. Ini contohnya yang sudah Miss buatkan. Ada gajah bernama Bona dan Boni. Si Bona adalah gajah yang sombong. Si Boni adalah gajah yang baik hati. Suatu hari kakek gajah meminta tolong kepada Bona dan Boni. Tapi si Bona tidak mau menolong. Sedangkan si Boni mau melakukannya. Saat Bona jatuh, teman-temannya Bona menolong Bona. Akhirnya Bona sadar bahwa sikap saling tolong-menolong itu sangat penting. Nah, dari cerita ini kalian juga bisa belajar mengambil hikmahnya, mengambil pelajaran yang positif, sesuatu yang baik, yaitu bahwa dalam hidup itu kita harus saling tolong-menolong dan tidak boleh sombong. Oke, nanti tugas latihannya Miss share di Google Classroom, kalian bisa membuatnya. Oke anak-anak, cukup sekian ya untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu untuk pelajaran berikutnya untuk minggu depan. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.